سبيل الدموع سبيل مريح. Al-Kisah, sesepuh Bani Murrah, mengaku sangat tertarik dengan kabar kisah cinta Qais Al-Majnun. Qais Al-Majnun saat itu masih hidup, tapi ia sudah gila. Lelaki tua Bani Murrah itu mendatangi perkampungan Bani Amir di Najd. Ia bertanya ke sana kemari mengenai rumah tempat Qais Al-Majnun. Di rumah itu, lelaki tua menyambutnya dengan hangat. Ia adalah ayah Majnun. Ia tinggal bersama saudara-saudara Majnun dan banyak hewan ternak di sekitar rumah itu. Lelaki Bani Murrah itu menanyakan perihal Qais Majnun kepada mereka. Kontan, seisi rumah menangis terseduh-seduh karena sangat sedih. Lalu ayah Majnun yang sudah tua renta itu bergumam, "Demi Allah, dia itu buah hatiku dan anak yang paling aku sayangi dibanding mereka ini. Ia tergila-gila kepada seorang gadis kampung ini, dan begitupun gadis itu. Dia juga sangat mencintai sang Qais." Kabar tentang kisah cinta mereka juga sudah terdengar seluruh kampung. Meskipun hal ini sudah menjadi perbincangan ramai orang, tapi entah mengapa ayah gadis itu enggan mengawinkannya dengan Qais. Ia malah mengawinkannya dengan pemuda lain. Anakku pun jadi gila gara-gara perkawinan itu. Ia hidup tak tentu arah di padang pasir. Ia meraung-raung karena cekam kerinduan terhadap gadis itu begitu besar. Kami kemudian memasungnya dan kami ikat Qais. Tapi ia malah terus menggigit lidah dan bibirnya dengan keras, sehingga kami terpaksa melepaskannya karena kami takut lidah dan bibirnya akan terputus. Kami biarkan dia pergi menggila di padang pasir. Di padang panas itu, ia hidup liar layaknya binatang. Kami mengiriminya makanan ke padang itu setiap hari. Kami meletakkan makanan di tempat yang biasa dilihat Qais. Dan bila pembawa makanan telah pergi, Qais menghampiri makanan itu lalu melahapnya. Cerita ayah Qais dengan sedih. Lalu, di mana sekarang Qais berada? Tanya lelaki Bani Murrah kepada ayah Qais. Mereka kemudian menyuruh lelaki Bani Murrah itu untuk menemui seorang pemuda. Konon, pemuda itu sangat akrab dengan Qais Al-Majnun. Dengarlah, Qais menolak bertemu dengan siapapun, kecuali dengan pemuda ini. Dia satu-satunya orang yang menulis dan menghafal sajak-sajak dari Qais. Cerita mereka. Lelaki Bani Murrah itu pun menemui pemuda itu dan memintanya untuk mengantarkan ke tempat Qais berada. Kalau yang kau inginkan sajak-sajak Qais, seluruh sajaknya sampai yang terbaru berada padaku. Dan besok aku akan menemuinya kembali. Bila besok ia juga menggubah sajak, aku akan menceritakannya kepadamu. Sahut pemuda itu. Maksudku, aku ingin kau mengantarku menemuinya. Jelas lelaki Bani Murrah. Kalau aku bersamamu, jika ia nanti lari saat melihatmu, maka ia juga akan menjauh saat melihatku. Dan ia tidak akan mengubah syair lagi. Jelas pemuda itu. Namun
lelaki Bani Murrah memaksanya untuk tetap menunjukkan tempat Majnun berada saat ini. Akhirnya, pemuda itu pun menunjukkannya. Carilah ia di padang ini. Bila kau melihatnya, mendekatlah. Tunjukkan muka bersahabat. Jangan sampai engkau tampak khawatir. Qais bisa mengancammu dengan lemparan. Jangan sampai pula kau tampak takut gara-gara dia. Lalu duduklah dan jangan memandangnya. Cuma sesekali perhatikan gerak-geriknya. Bila ia sudah terlihat tenang, senandungkan syair asmara. Bila kau hafal salah satu sajak Qais bin Zurej, senandungkanlah syair itu padanya. Karena Majnun sangat mengagumi syairnya. Saran pemuda itu. Hari itu, lelaki Bani Murrah mencari Majnun sampai sore. Dan akhirnya dia menemukannya sedang duduk di atas pasir. Qais sedang menulisi pasir itu dengan menggunakan tangan. Lelaki Bani Murrah menghampiri Qais dengan raut muka biasa saja. Melihatnya, Qais lari menjauh, layaknya binatang liar. Ia mengambil beberapa batu di sampingnya dan mulai bertindak agresif. Kemudian lelaki Bani Murrah berbalik dan Qais mulai diam, dan akhirnya lelaki itu pun ikut duduk. Tak lama kemudian Qais mulai tampak tenang. Dia kembali menulis di atas pasir. Lelaki Bani Murrah pun mulai memandang dan menyapanya. Hai Qais, betapa indah ya kubahan sajak syair Qais bin Zurej. Wahai kakak berbintik, berkisahlah apa yang kau tahu perihal Lubna. Bila tidak, semoga sayapmu patah saat kau terbang, dan kau selalu bersama musuh-musuh di sekitar kekasihmu, seperti aku di samping Lubna, selalu. Spontan, Qais al-Majnun menghampiri lelaki dari Bani Murrah itu dengan derai air mata dan rintih isak yang amat mengharukan. Benar saja, Qais sangat mengagumi syair Qais bin Zurej. Dengan suara parau, Qais bergumam, "Iya, demi Tuhan, tapi aku bisa menggubah lebih bagus dari syair itu." "Oh ya? Cobalah," kata lelaki Bani Murrah. Qais pun menyenandungkan syair. Hatiku saat Laila menjauh dibawa pergi, laksana burung terpasung jerat. Sekuat tenaga ia berupaya melepaskan diri, namun sayapnya lekat tersangkut jala. Syahdan, adu sajak itu terus berlangsung. Sampai tiba waktu sore, dan ternyata hari itu adalah hari-hari terakhir Majnun. Di dalam kisahnya yang panjang, melalui syair-syair yang sangat mengharukan, semuanya terekam dengan mata kepala oleh lelaki tua dari Bani Murrah itu. Sampai akhirnya, tiba-tiba seekor rusa melintas dengan cepat di hadapan mereka. Kontan, Majnun berlari menyusulnya. Seketika ia menghilang, dan lelaki tua itu pun mengikutinya. 4 hari usai pertemuan di padang duka itu, tubuh Majnun ditemukan tergeletak di lembah berbatu. Di lembah terjal, lelaki tua itu menemukannya mati mengenaskan di atas kerikil-kerikil tajam. Dan
Itulah akhir kisah sang kois Laila Majid.